Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini, kami akan menampilkan hasil studi kasus Continuous Time Markov Chain mata kuliah proses stokastik dengan dosen pengampu Ibu Siti Makfirotul Uliyah, SSI, MSc. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota, satu orang diantaranya berasal dari angkatan 2016, yaitu Teza Hardin SR dengan NIM 038, sedangkan lainnya berasal dari angkatan 2018, yaitu Rasyidah Fauzia Haki dengan NIM 030, Septiana Rama Putri dengan NIM 031, Ayu Putri Pamungkas Muti dengan NIM 034, Fiorentika Devasya dengan NIM 044, dan yang terakhir yaitu ada Wanda Nabila dengan NIM 049. Yang selanjutnya yaitu lokasi dan waktu pengamatan. Pengamatan kami lakukan pada tanggal 26 Desember 2020 pukul 16.09 sampai dengan 16.49 bertempat di pom bensin Jetis Warujayeng dengan alamat Jalan Warujayeng, Kecamatan Tanjung Anom Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia dengan kode pos 64482. Gambar berikut ini merupakan sedikit potret saat kami melakukan pengamatan di pom bensin. Nah, berikut merupakan hasil pengamatan kami yang terdiri dari 4 state dan 40 pengamatan. Untuk pengamatan ke-21 sampai 40 ada pada slide selanjutnya. Di pengamatan kami, T-nya adalah waktu dalam satuan menit yang dihitung dari pukul 16.09 sampai dengan 16.49. Dan NT-nya adalah jumlah orang yang mengisi bensin Pertalite di pom bensin Jetis Warujaya Nganjuk. Selanjutnya adalah pendefinian state. Di sini ada 4 state. Untuk state yang pertama adalah saat seseorang memasuki area pom bensin. State kedua, saat seseorang mengantri untuk mengisi bensin. State ketiga, saat seseorang sedang melakukan pengisian Pertalite pada kendaraan. Dan yang terakhir, state 4, saat seseorang keluar dari area pom bensin. Rate waktu antara kedatangan atau interarrival time tiap state. Untuk lambda 1 senilai 1,081 yang merupakan rate waktu antar kedatangan di area pom bensin. Lambda 2 senilai 1 yaitu merupakan rate waktu interarrival saat pengantrian di pom. Lambda 3 yaitu senilai 1,053 yang merupakan rate waktu interarrival saat melakukan pengisian Pertalite. Dan yang terakhir lambda 4 yang senilai 0,869 yang merupakan waktu interarrival saat keluar dari area pom. Rate waktu tiap perpindahan state atau service time. Untuk R12 senilai 13,33 yang merupakan rate waktu perpindahan dari pintu masuk pom ke tempat antrian. R23 yang senilai 0,804 yang merupakan rate waktu perpindahan dari tempat antrian ke tempat pengisian bensin. R34 yang senilai 0,909 yang merupakan rate waktu perpindahan dari tempat pengisian bensin ke pintu keluar pom. Dan R13 yang senilai 1,499 yang merupakan rate waktu perpindahan dari pintu masuk pom ke tempat pengisian bensin. Yang selanjutnya adalah matriks R yang berisi 4 baris dan 4 kolom, di mana baris 1 kolom 2 senilai 13,3, baris 1 kolom 3 senilai 1,499, baris 2 kolom 3 senilai 0,804, baris 3 kolom 4 senilai 0,909, dan untuk baris lainnya, kolom lainnya bernilai 0. Yang selanjutnya adalah distribusi waktu antar kedatangan atau interarrival time. Di sini terdapat distribusi waktu interarrival state 1 atau T1 dapat dilihat menggunakan aplikasi. Untuk penginputan state 1 adalah seperti ini, dan hasil dari grafiknya dapat dilihat seperti ini. Berdasarkan pengolahan data dari data yang telah diinput sebelumnya, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan hasil uji chi-square, interarrival time untuk state 1 berdistribusi Cauchy dengan statistik uji 0,93733 dan p-value dengan nilai 0,62584.
Selanjutnya ada distribusi waktu inter-arrival state 2. Di sini data selisih waktu di dalam state 2 diinputkan ke program EasyFit dan menghasilkan grafik sebagai berikut. Selanjutnya, berdasarkan pengolahan data tersebut didapatkan kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil uji chi-square dan Kolmogorov-Smirnov, inter-arrival time untuk state 2 berdistribusi Cauchy dengan statistik uji chi-square 0,76385 dan p-value-nya 0,68254. Sedangkan statistik uji Kolmogorov-Smirnov sendiri 0,21877 dan p-value-nya 0,04915 pada nilai alfa sama dengan 0,02 dan 0,01. Kemudian ada distribusi waktu inter-arrival state 3, di mana selisih waktu di dalam state 3 diinput ke dalam program EasyFit dan data tersebut menghasilkan grafik sebagai berikut. Lalu berdasarkan data tersebut didapatkan kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil uji chi-square inter-arrival time untuk state 3 berdistribusi beta dengan statistik uji 0,55622 dan p-value-nya 1,2058 pangkat min 11. Selanjutnya yang terakhir ada distribusi waktu inter-arrival set 4, yang dimana data dari selisih waktu di dalam set 4 diinput ke program yang menghasilkan grafik sebagai berikut. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dari data tersebut diuji menggunakan software EasyFit, dapat diambil kesimpulan berdasarkan hasil uji chi-square inter-arrival time untuk state 4 berdistribusi power function dengan statistik uji 0,01328 dan p-value 0,90825. Yang selanjutnya yaitu distribusi waktu tiap perpindahan state atau service time. Yang pertama yaitu data distribusi waktu transisi dari state pertama ke state yang kedua, lalu dimasukkan ke software EasyFit. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Dari data tersebut yang diuji menggunakan software EasyFit dapat diambil kesimpulan berdasarkan hasil uji chi-square waktu transisi dari state pertama ke state kedua berdistribusi eksponensial. Hal ini dikarenakan ujinya menghasilkan statistik uji min 0,91892 dan p-value 0. Distribusi waktu transisi dari state 2 ke state 3. Pada aplikasi, memasukkan selisih waktu antara state 2 dan state 3. Kemudian, berikut adalah grafik yang dihasilkan. Berdasarkan pengolahan data menggunakan software EasyFit, didapatkan kesimpulan berdasarkan hasil uji chi-square dan Kolmogorov-Smirnov, waktu transisi dari state 2 dan ke state 3 berdistribusi Johnson-SB. Hal ini dikarenakan pada uji chi-square menghasilkan statistik uji yaitu 1,0273 dan p-value sama dengan 0,5983. Serta pada uji Kolmogorov-Smirnov menghasilkan statistik uji 0,19089 dengan p-value sama dengan 0,11793 pada alfa kurang dari sama dengan 0,1. Kemudian distribusi waktu transisi dari state 3 ke state 4. Data yang dimasukkan adalah selisih waktu antara state 3 dan state 4. Kemudian berikut adalah grafik yang dihasilkan. Berdasarkan pengolahan data menggunakan software EasyFit, didapatkan kesimpulan bahwa hasil uji chi-square waktu transisi dari state 3 ke state 4 berdistribusi chi-square. Hal ini dikarenakan ujinya menghasilkan statistik uji 0,07588 dan p-value sama dengan 0,96277. Distribusi waktu transisi dari state 1 ke state 3 untuk data dimasukkan pada aplikasi EasyFit sebagai berikut. Tidak menghasilkan output grafik karena pada waktu transisi dari state 1 ke state 3 tidak dapat diajukan pengujian distribusi data dikarenakan data terlalu sedikit yaitu kurang dari 5.
Ya, selanjutnya adalah analisis untuk mengetahui distribusi jumlah kejadian atau N besar T, di mana pada penelitian kali ini N besar T juga dapat didefinisikan sebagai jumlah orang yang mengisi bensin pertalit di pom bensin Jetis Warujayeng, Nganjuk. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengelompokkan waktu pengamatan ke rentang waktu per 4 menit. Ini referensi dari peneliti, kita memutuskan untuk membagi rentang waktu per 4 menit dan dari setiap rentang waktunya kita hitung berapa jumlah orang yang mengisi bensin di pom tersebut. Dan hasilnya dapat dilihat di tabel berikut ini. Selanjutnya adalah memasukkan variabel jumlah orang pada setiap rentang waktu per 4 menit tadi ke dalam software EasyFit yang akan kita gunakan untuk menganalisis. Lalu kita analisis dan dihasilkan grafik probability density function sebagai berikut, yaitu dengan distribusi Poisson. Selanjutnya dari hasil analisis menggunakan software EasyFit didapatkan tabel hasil analisis dengan rank tertinggi dan terendah tentang distribusi apa sajakah yang cocok digunakan pada data tersebut. Dan didapatkan hasil pada uji Kolmogorov-Smirnov dan Anderson-Darling, jumlah kejadian atau N besar T berdistribusi Poisson. Untuk uji Kolmogorov-Smirnov sendiri, didapatkan statistik uji sebesar 0,23347 dan p-value sebesar 0,57003. Dan pada hasil uji Anderson-Darling didapatkan statistik uji sebesar 0,62534. Selain itu, kita dapat melihat juga dari kolom reject pada uji Kolmogorov-Smirnov dan Anderson-Darling, semuanya menunjukkan hasil no, yaitu berarti bahwa data tersebut berdistribusi Poisson. Maka selanjutnya akan muncul pertanyaan, apakah data observasi termasuk proses Poisson yang homogen? Maka jawabannya adalah data observasi proses Poisson tersebut adalah tidak homogen karena tidak memenuhi syarat stasioner karena terlihat dari data per 4 menit yang telah kita kelompokkan tadi. Orang yang datang ke pom bensin untuk mengisi bensin pertalit jumlahnya tidak menentu. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.